Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang globalisasi. Baik, kita mulai. Materi yang pertama tentang globalisasi ini yang berhubungan dengan pengertian globalisasi. Jadi globalisasi ini berasal dari kata global yang berarti secara umum atau keseluruhan, menyeluruh. Di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Atau secara umum, globalisasi itu adalah proses berintegrasinya bangsa-bangsa di dunia ke dalam satu sistem global yang melintasi batas-batas suatu negara. Banyak para ahli sosiologi maupun ahli-ahli di bidang sosial lainnya membuat pengertian tentang globalisasi. Salah satunya adalah dari Jan Aartskoldt yang berpendapat bahwa terdapat 5 kategori definisi mengenai globalisasi ini. Ya, menurut beliau, yang pertama bahwa globalisasi itu bisa dalam pengertian yang berbentuk internasionalisasi. Artinya di sini globalisasi itu diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Ya, di mana dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun semakin tergantung satu dengan negara lainnya. Kemudian kategori definisi globalisasi yang kedua adalah globalisasi dalam bentuk liberalisasi, ya, yang diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, ya. Contohnya misalnya hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional seperti hambatan tarif ekspor impor gitu. Kemudian lalu lintas devisa maupun migrasi, ya. Perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Kemudian kategori ketiga adalah globalisasi dalam bentuk universalisasi. Ya, artinya di sini globalisasi digambarkan sebagai semakin tersebarnya berbagai hal yang bersifat materi maupun non materi ke seluruh dunia, ya, dimana pengalaman di satu wilayah atau lokal itu dapat menjadi pengalaman ke seluruh dunia. Selanjutnya globalisasi dalam bentuk westernisasi, ya, artinya di sini globalisasi memberikan dampak penguatan dan penyebaran nilai-nilai budaya barat ke berbagai penjuru dunia tanpa terkecuali. Yang terakhir, definisi globalisasi yang terakhir menurut Aartskoldt adalah globalisasi dalam bentuk deteritorialisasi. Artinya di sini globalisasi menunjukkan kaburnya batasan-batasan yang ada, ya, antar negara. Dalam arti bahwa hubungan antar negara di dunia itu sudah bukan hubungan antar negara bertetangga saja, namun juga dengan negara lain yang terletak di belahan dunia lain. Ya, nah itu pengertian globalisasi, ya. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri globalisasi. Jadi globalisasi ini memiliki ciri-ciri antara lain adanya perkembangan berita dan interaksi kultural atau hubungan budaya lewat informasi berita melalui media massa, ya, yang biasa seperti surat kabar, majalah, gitu ya, koran, televisi, radio dan sebagainya, atau bahkan mungkin melalui buku-buku, ya, maupun melalui media digital seperti media sosial dan platform-platform digital lainnya, ya, yang penerapannya mengalami keberagaman cara. Contoh saja seperti kita bisa menonton televisi tapi tanpa melihat televisi, kita menontonnya via live streaming melalui platform YouTube misalnya. Nah, itu salah satu keberagaman caranya, ya. Kemudian yang kedua, adanya konflik bersama dalam masyarakat luas yang bisa meluas menjadi persoalan dunia yang harus sama-sama diselesaikan, ya, seperti yang berhubungan dengan dampak lingkungan hidup, ya, seperti global warming misalnya, pemanasan global, ya, pencemaran laut misalnya,
perusakan hutan gitu ya, atau dampak-dampak sosial lainnya ya, seperti masalah penyebaran narkoba ya, perdagangan manusia atau human trafficking, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan pengungsian, penduduk, kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia dan lain-lain. Kemudian ciri globalisasi yang ketiga adalah adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya antara satu negara dengan negara lain yang tanpa kita sadari telah masuk bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ciri yang keempat, adanya perubahan perkembangan ekonomi global di seluruh dunia, di mana setiap negara di dunia ini mau tidak mau sekarang memasuki aktivitas ekonomi global yang semua aturan dan kebijakan-kebijakan ekonomi ya, dalam kegiatan ekonomi dunia itu harus mengikuti aturan-aturan dunia yang ada ya, seperti penghilangan hambatan untuk tarif atau pajak gitu ya, pajak impor misalnya, kemudian aturan-aturan tentang tenaga kerja lintas negara gitu ya. Kemudian harus juga mengikuti aturan transaksi keuangan internasional gitu ya, yang sekarang semakin mudah dilakukan dan diakses oleh siapapun ya. Dan banyak lagi aturan-aturan ekonomi global lainnya yang harus disepakati seluruh negara yang beraktivitas dalam kegiatan ekonomi di dunia ini. Kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan transportasi ya, di mana kedua bidang tersebut itu membuat manusia di seluruh dunia dapat melakukan interaksi sosial ya, bahkan melakukan pergerakan atau mobilisasi dengan tidak mengenal ruang dan sekat waktu ya, serta tanpa bisa dicegah oleh siapapun. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi. Faktor yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Ya. Ini adalah faktor utama penyebab terjadinya globalisasi. Ya. Perkembangan yang pesat di bidang iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semakin memberikan kemudahan, ya, dan kecepatan manusia dalam melakukan akses informasi ya. Dan semakin murah biayanya sehingga bisa digunakan oleh siapapun ya. Nah, perkembangan teknologi ini merubah hidup masyarakat dunia ke arah digital ya, dan inilah yang menjadi penyebab munculnya globalisasi ya. Faktor yang selanjutnya adalah sistem ekonomi yang terbuka. Artinya dalam kegiatan kerjasama ekonomi saat ini, setiap negara itu tidak dapat menerapkan kebijakan yang menguntungkan negaranya sendiri, dalam arti melakukan proteksi atau perlindungan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan suatu negara. Ya. Artinya ekonomi dalam era globalisasi ini adalah ekonomi terbuka. Siapapun bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan negara manapun ya, tanpa dibatasi oleh berbagai hambatan-hambatan ya, yang dilakukan suatu negara untuk melindungi kegiatan ekonomi dalam negerinya. Selanjutnya adanya kebebasan pers dan media. Nah, kebebasan pers dan media juga ini turut menyebabkan terciptanya globalisasi ya. Pers dan media menjadi sumber informasi yang mudah didapat ya, baik media cetak atau media online ya. Akses informasi yang cepat pun membuat seluruh dunia seolah terkoneksi menjadi satu tanpa ada sekat. Kemudian faktor selanjutnya adalah meningkatnya peran lembaga-lembaga internasional. Ya, ini juga menjadi salah satu indikator globalisasi. Ya, lembaga internasional seperti PBB, kemudian organisasi-organisasi di bawahnya seperti IMF, ya, Bank Dunia dan sebagainya. Kemudian ada Palang Merah Dunia, atau organisasi-organisasi kerjasama regional seperti ASEAN, gitu ya, Uni Eropa. Ya. Itu membuka peluang bagi setiap negara untuk duduk bersama bahas masalah-masalah negara maupun perkembangan internasional.
Selanjutnya kemajuan di bidang transportasi. Ya. Nah, kemajuan di bidang transportasi ini jelas semakin memberikan kemudahan manusia ya untuk bergerak kemanapun ya, dan kapanpun ya, dengan lebih cepat, lebih mudah. Gitu ya. Bahkan selain pergerakan manusia, bidang transportasi ini juga membantu untuk pergerakan barang ya, yang dibutuhkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat. Gitu ya. Yang mampu menempuh lintas negara dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, terwujudnya perdagangan bebas seperti tadi ya yang sudah diumumkan dengan kegiatan ekonomi. Jadi perdagangan bebas di sini bahwa hubungan perdagangan antara satu negara dengan negara lain itu tidak lagi terhambat oleh aturan-aturan proteksi atau perlindungan suatu negara dalam melindungi perdagangan dalam negerinya. Ya. Selain itu, perdagangan bebas pun memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli ya dengan siapa saja tanpa ada batas negara. Ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, pola pikir masyarakat yang lebih maju. Nah, di sini pola pikir masyarakat yang lebih maju ini maksudnya masyarakat memiliki pola pikir yang lebih terbuka ya, dengan hal-hal baru yang mendukung terhadap kemajuan ya, atau modernisasi ya. Hal ini pun ditunjang dengan sistem pendidikan yang semakin maju yang turut membantu mengubah pola pikir masyarakat sehingga lebih berkembang ya, dalam menerima kemajuan, dalam menerima perbedaan gitu ya, serta dalam menghormati hak-hak orang lain maupun negara lain. Selanjutnya, maraknya kerjasama internasional ya antar negara. Nah, di sini globalisasi ini juga didorong oleh semakin banyaknya negara-negara yang melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain, ya, di mana satu negara itu jelas tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, ya, sehingga mereka akan berhubungan dengan negara lain dalam upaya memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Ya. Semakin banyak kerjasama suatu negara dilakukan dengan negara lain, maka akan semakin mendapatkan kemudahan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan. Ya. Selanjutnya, kemudahan dalam migrasi. Ya, artinya di sini semakin banyak orang yang bermigrasi atau berpindah dari satu negara ke negara lain ya, dengan berbagai macam tujuan, baik untuk bekerja, ya, melanjutkan studi atau hanya berwisata. Gitu ya. Di mana kemudahan migrasi ini membuat seluruh dunia seolah terkoneksi, ya, di mana setiap orang bisa bebas dan berpindah tempat ya, dalam waktu yang relatif singkat. Ya. Selanjutnya, bahasa selanjutnya adalah tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ya. Nah, bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi di bidang ekonomi. Ya. Globalisasi di bidang ekonomi ini merupakan bentuk globalisasi yang berdampak pada bidang ekonomi. Ya. Salah satunya untuk saat sekarang bahwa kegiatan ekonomi itu sudah dilakukan dengan sangat modern, ya, terutama dengan proses transaksi yang cashless, ya, atau tanpa menggunakan uang tunai, ya. Atau di sini juga bisa berarti pembayaran bisa dilakukan secara online, ya. Selain itu, contoh-contoh dari globalisasi di bidang ekonomi yang lain adalah bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank, gitu ya. Lalu melakukan jual beli secara online lewat e-commerce. Kemudian ada kegiatan ekspor dan impor dari satu negara ke negara lain, ya, menjadi lebih mudah. Kemudian adanya kebijakan perdagangan bebas yang memudahkan transaksi internasional, ya. Kemudian produk-produk luar negeri yang banyak masuk ke pasar dalam negeri sehingga kita bisa mendapatkan berbagai macam barang dengan mudah.
ya di pasar dalam negeri tanpa kita harus mengimpornya langsung, ya, karena sudah tersedia di pasar dalam negeri. Kemudian meluasnya wilayah pemasaran hasil produksi, ya, ke seluruh dunia tanpa hambatan. Kemudian kemudahan bekerja lintas negara, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian bentuk globalisasi yang kedua adalah bentuk globalisasi di bidang budaya. Ya. Nah, globalisasi budaya ini merupakan jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang sosial dan kebudayaan manusia. Ya. Contohnya adalah seperti mudahnya masuk kebudayaan asing dan diterima di dalam negeri. Atau contoh lain misalnya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang dianggap semakin penting. Ya. Lalu pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih maju dan modern. Ya. Kemudian berkembangnya gaya hidup, ya, atau lifestyle tadi, ya, yang semakin menjadi apa istilahnya target, ya, target hidup dan gaya hidup yang dilakukan sehari-hari gitu, ya. Selain itu juga banyak nilai-nilai dari nilai-nilai luhur dari dalam negeri atau yang ada di negara kita itu mulai tergerus dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan asing, ya, dan lain-lain. Selanjutnya globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini jelas, ya, bahwa khususnya dari hasil-hasil ilmu pengetahuan teknologi itu memberikan banyak kemudahan, ya, kepada proses kehidupan manusia, ya, baik secara individu, kelompok, dan bahkan dalam lingkup yang lebih besar negara. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan banyak sumbangan kemudahan bagi manusia untuk mempercepat, ya, mempermudah pencapaian tujuan untuk pemenuhan kebutuhan. Ya, hasil dari globalisasi ilmu pengetahuan teknologi ini contohnya misalnya kita untuk saat ini, ya, misalnya mudah mengakses berbagai informasi gitu melalui internet, gitu, ya. Selain itu juga kita bisa mudah berkomunikasi dengan siapapun di penjuru dunia, ya, kapanpun gitu, ya, dengan cepat, dengan mudah, ya, dan murah biayanya. Kemudian banyaknya alat-alat dan mesin-mesin canggih, ya, khususnya yang dipergunakan untuk kegiatan produksi barang dan jasa, ya, untuk pemenuhan kebutuhan. Kemudian sarana transportasi yang menjadi lebih mudah diakses, ya, dan terkoneksi ke berbagai pelosok. Kemudian kualitas pendidikan dan pengajaran yang lebih maju dan modern. Selanjutnya, bentuk globalisasi selanjutnya adalah globalisasi di bidang komunikasi. Nah, ini artinya interaksi sosial itu pada saat ini semakin mudah dengan globalisasi bidang komunikasi karena ditunjang oleh kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi, ya, dimana sekarang malah contohnya kita lebih banyak berkomunikasi dengan berbagai orang atau pihak itu melalui internet atau secara online, ya. Apalagi dengan kondisi kita saat ini yang sedang terkena pandemi, gitu, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh penjuru dunia, ya, dengan cepat dan efisien. Ya, selain itu, masyarakat pun mulai menggunakan media sosial sebagai tren komunikasi yang terkini. Ya. Tapi di samping itu, globalisasi bidang komunikasi juga bisa dan banyak menggeser media massa konvensional, ya, seperti koran, majalah, gitu, ya. Itu kemudian bergeser menuju ke bentuk digital, ya. Sekarang media-media massa konvensional seperti koran, majalah itu punya laman atau website khusus dalam bentuk digital, ya, dalam bentuk portal online misalnya atau blog yang bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Yang terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi, ya.
dibangunnya berbagai macam sarana dan prasarana transportasi yang semakin canggih, kemudian terkoneksi ke setiap pelosok, ya, itu memberikan kemudahan ya bagi manusia untuk melakukan mobilisasi atau migrasi. Ya, mobilisasi itu pergerakan, migrasi itu perpindahan. Ya, selain manusia juga mobilisasi barang pun jadi semakin mudah untuk tersalurkan. Ya, jadi di sini bentuk-bentuk globalisasi bidang transportasi ini salah satunya adalah sederhana saja. Sekarang kita bisa memesan tiket, ya, untuk menggunakan berbagai macam alat transportasi itu melalui aplikasi online misalnya, tidak usah antri dan sebagainya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengiriman barang juga dapat dilakukan dengan mudah. Ya, banyak jasa titipan kilat dan sebagainya. Ya. Kemudian secara internasional akses antar negara itu sekarang dapat dengan cepat dilakukan melalui transportasi udara, ya, yang semakin canggih. Ya. Kemudian itu tadi semakin banyak negara yang membangun sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau ke berbagai pelosok, ya, agar terkoneksi satu wilayah yang satu dengan wilayah lainnya dengan mudah, ya, seperti itu. Bahasa selanjutnya adalah tentang dampak-dampak globalisasi. Jelas bahwa proses globalisasi ini memberikan dampak baik secara positif maupun negatif dalam berbagai hal, karena pengaruhnya begitu mudah dan cepat untuk diakses baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dampak-dampak globalisasi ini kita bagi menjadi dua dampak, ya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Ya. Baik, kita bahas dulu tentang dampak positif globalisasi. Ya, dampak positif yang pertama adalah perubahan tata nilai dan sikap. Ya. Jadi globalisasi ini dapat menyebabkan proses penyebaran nilai-nilai dari berbagai negara begitu mudah diketahui dan diterapkan. Nilai-nilai yang dianggap maju akan mudah diadopsi dan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beberapa contoh dari nilai-nilai positif tersebut antara lain berpikir dan bertindak rasional serta logis. Ya, artinya masyarakat sekarang sudah banyak meninggalkan pola pikir dan tindakan yang tradisional, yang berdasarkan pada tahyul atau mistis. Ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan masyarakat itu mulai melakukan prinsip efektif dan efisien, yaitu mulai melakukan berbagai macam aktivitas dalam satu waktu dan ruang secara bersamaan dan menghasilkan keuntungan atau manfaat yang lebih banyak. Ya. Kemudian selanjutnya kreatif dan inovatif. Ya. Di sini mulai banyak masyarakat yang mampu menemukan berbagai cara, ya, dalam dan menentukan prioritas yang terbaik, ya, untuk memperoleh manfaat dari satu aktivitas, ya, atau menghasilkan suatu produk. Ya. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah meningkatkan perkembangan perekonomian. Ya. Globalisasi dalam hal perekonomian itu menginginkan dihapusnya berbagai hambatan-hambatan kegiatan ekonomi antar negara. Ya, di mana setiap negara kemudian dipicu untuk mampu bersaing dengan negara lainnya agar tidak tertinggal maupun ketergantungan terhadap negara-negara yang lebih maju. Ya. Nah, perkembangan perekonomian yang mulai dirasakan dari globalisasi ini adalah meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara dengan dibentuknya berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara yang mengatur berbagai kebijakan ekonomi antar negara yang saling menguntungkan. Ya, hal yang lain dari perkembangan perekonomian secara global ini adalah terbukanya wilayah pemasaran hasil-hasil produksi ke berbagai negara dengan mudah, sehingga mendatangkan keuntungan atau devisa bagi suatu negara dengan cepat. Ya. Selanjutnya munculnya berbagai peluang dan kesempatan kerja di seluruh dunia. Lalu meningkatnya proses produksi yang efektif dan efisien yang didukung dengan teknologi sehingga mampu bersaing dengan produk-produk negara lainnya.
Dampak positif selanjutnya adalah meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jelas di sini ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat tersebar dan mudah diadaptasi itu akan memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dan globalisasi mungkin untuk itu. Ya. Sehingga hasil-hasil ilmu pengetahuan teknologi itu dapat dengan mudah dan cepat diketahui, dipahami, dan diadopsi serta diadaptasikan dalam keseharian kita. Ya. Beberapa contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif dari hasil globalisasi ini adalah mudahnya berkomunikasi, ya, serta memperoleh akses informasi setiap saat dari dan ke berbagai pelosok dunia. Kemudian mudahnya mobilisasi atau pergerakan manusia dan barang antar negara dalam waktu yang relatif singkat, ya, dengan biaya murah. Kemudian semakin mudahnya pemenuhan kebutuhan dengan bantuan hasil-hasil teknologi berupa mesin-mesin maupun alat-alat yang mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu hasil dari perkembangan penggunaan teknologi. Dampak selanjutnya adalah berkembangnya interaksi sosial dan hasil-hasilnya. Kecepatan dan kemudahan interaksi sosial di era globalisasi saat ini memungkinkan setiap pihak itu dapat mengkomunikasikan berbagai kehidupan sosial yang berkembang saat ini untuk menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, pola pikir, dan tindakan yang lebih maju dan bermanfaat. Ya. Contoh dari interaksi sosial dan hasil-hasilnya di era globalisasi ini adalah misalnya berkembangnya nilai dan norma yang lebih maju, ya, khususnya dalam pembuatan peraturan kebijakan yang adil dan demokratis. Ya. Kemudian berkembangnya banyak lembaga-lembaga sosial ya sesuai kebutuhan sosial. Ya. Kemudian penanganan masalah-masalah penyimpangan sosial maupun konflik yang efektif dan efisien. Meningkatnya toleransi dan rasa solidaritas terhadap berbagai keragaman kehidupan sosial yang berbeda-beda. Kemudian meningkatnya keeratan kerjasama antar negara terhadap gangguan ataupun ancaman bersama. Nah, itu beberapa dampak positif, ya, dari globalisasi. Banyak sebenarnya dampak positif yang lainnya. Selanjutnya adalah dampak negatif dari globalisasi. Ya, ini hanya beberapa saja yang secara umum, ya. Yang pertama adalah westernisasi. Jadi westernisasi ini artinya pola perilaku yang meniru kehidupan masyarakat dunia barat, Western. Ya. Ini ditujukan ke wilayah Eropa, ya, dan Amerika Serikat lah, gitu ya, atau negara-negara baju, di mana perilaku di dunia barat itu tidak semuanya selaras dengan budaya timur atau budaya kita yang kita anut. Ya. Serta banyak yang bertentangan serta tidak bermanfaat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh budaya Western yang negatif itu antara lain adalah kehidupan yang cenderung individualis. Ya, individualis ini artinya mengusung hak individu dan privasi yang tinggi, atau sederhananya adalah lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Kemudian gaya hidup konsumerisme, bermewah-mewahan, ya, membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kebutuhan pembelian barang secara konsumerisme ini hanya untuk meningkatkan prestise atau gengsi saja, ya, bukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Atau contoh lain dari pola negatif westernisasi ini adalah pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas ini bukan hanya antara lawan jenis, tapi juga hubungan sejenis, ya, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi selanjutnya adalah demoralisasi. Ya. Demoralisasi atau dekadensi moral ini adalah merosotnya nilai-nilai moral dari nilai yang disepakati sebagai aturan dalam suatu tatanan hidup masyarakat. Ya, demoralisasi ini akan menghasilkan berbagai penyimpangan sosial yang melanggar tata aturan dan kebijaksanaan yang berlaku di masyarakat. Ya. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah hedonisme. Ya, hedonisme ini pada dasarnya merupakan pandangan hidup yang beranggapan bahwa tujuan utama dari hidup adalah kesenangan dan kenikmatan materi belaka atau materialisme. Hidup akan selalu dinikmati habis-habisan, ya, oleh penganut paham hedonisme ini, karena mereka berpikiran bahwa hidup ini hanya sekali saja. Jadi hidup ini cenderung untuk diisi dengan berbagai hal yang menyenangkan, ya, seperti pesta pora, bersenang-senang, gitu ya, berfoya-foya dan sebagainya. Ya. Kemudian pragmatisme. Ya.
Jadi pragmatisme ini merupakan satu sikap yang menilai sesuatu dilihat dari keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh diri sendiri. Ya. Bahkan menolong orang lain juga itu bisa saja dilakukan dengan sikap pamrih. Sehingga ini yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai gotong royong, ya, dan nilai-nilai kebersamaan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu selalu terpaut dengan motif berupa keuntungan bagi dirinya sendiri. Ya, itu pragmatisme. Ya. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Jadi globalisasi ini memicu persaingan dalam pemenuhan kebutuhan. Ketidaksiapan dalam persaingan akan memunculkan perbedaan kehidupan sosial yang berbeda jauh antara satu pihak dengan pihak lain. Perbedaan atau kesenjangan kehidupan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang selanjutnya dapat memicu konflik antar pihak demi memenuhi ataupun memuaskan kebutuhan dan keinginannya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah berkurangnya daya dukung lingkungan hidup. Ya, masalah lingkungan hidup sekarang sudah menjadi masalah internasional. Ya, di mana masalah lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup ini muncul dari globalisasi yang diakibatkan oleh eksplorasi, ya, sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan hidup untuk misalnya penyediaan bahan baku, ya, bagi kebutuhan produksi barang dan jasa yang terus meningkat sejalan kebutuhan. Kemudian di samping itu juga daya dukung lingkungan hidup itu kemudian semakin berkurang karena dipergunakan untuk kebutuhan lahan, ya, bagi permukiman dan industri misalnya. Selain itu daya dukung lingkungan juga berkurang dalam hal kualitas lingkungan hidupnya karena aktivitas manusia berupa pencemaran misalnya, ya, di darat, air, udara, ya, maupun dalam hal penggunaan lahan. Nah, demikian materi globalisasi dalam pertemuan kita kali ini. Semoga dapat memberikan pemahaman yang semakin baik. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan, ya, baik dalam redaksional, ya, maupun dalam penuturannya. Terima kasih telah menyimak tayangan ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, terus berkarya, dan terus semangat untuk senantiasa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.